Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah yang akan terjadi pada manifestasimu. Ya, jadi ini akan menjadi pesan petunjuk manifestasi untuk kamu. Dan perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini aku untuk bacaan kali ini sistemnya pakainya kristal, ya, pakai atribut kristal. Dan ini pilih kristal, silahkan pilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Yang ya ini gajah semua ya. Yang ini yang pertama ini gajah obsidian, black obsidian, ya obsidian hitam. Yang kedua di sini kita ada rose quartz, ya gajahnya rose quartz. Lalu yang ketiga gajahnya blue aventurine, warna biru. Oke, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu, itu kadang bisa terjadi ya. Misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya. Berarti ada pesan di kedua pile tersebut untuk kamu. Atau kadang bahkan ketiga-tiganya sekaligus, kadang bisa terjadi juga ya. Jadi bisa saja, nggak apa-apa. Kalau yang kamu pilih misalkan seperti kamu rasa kurang resonate atau tidak resonate dengan kamu bisa coba pilih pile yang lain. Kadang ada kalanya kita salah menarik intuisi, itu bisa terjadi juga. Ya, kalau dari ketiga-tiganya ini nggak ada sama sekali yang resonate untuk kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan bacaan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini mungkin belum untuk kamu. Dan ya, semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kamu sebanyak-banyaknya kamu ya di sini. Dan I hope you guys enjoy this reading. Sampai ketemu di bacaannya. Ya, bisa klik di timestamps. Aku sudah bikin timestamps di kolom deskripsi. Ya, atau kalau kamu bisa cepetin langsung ke bacaan kamu, pile berapa yang kamu pilih. Oke, terima kasih banyak. See you in the reading. Enjoy. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih Black Obsidian, gajah yang hitam ini, ya, ini akan menjadi bacaan kamu yang judulnya, apa yang terjadi dengan manifestasimu. Oke, pile nomor 1. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, ada mungkin sebab kenapa mungkin kamu ketarik ke yang warna hitam ini, pile nomor 1. Aku ngerasa untuk pile nomor 1 ini, sebelum lagi-lagi ya, ini pesan pembuka aja untuk kamu, karena aku ngerasa ini akar root chakra kamu pile nomor 1. Ya, fokus healing ke situ. Kalau kamu misalkan mau membuka pintu manifestasi kamu lebih lebih kebuka lagi pile nomor 1. Base chakra. Perhatikan deh pile nomor 1, kalau belakangan atau mungkin ya beberapa lama ini kamu ngerasa suka sakit di area kaki. Atau kamu mungkin merasakan adanya energi yang aneh di area kaki kamu. Entah ini ketika malam kamu lagi tidur, atau kayak keseharian kamu ada yang, di sini ada yang sampai aku ngeliat jadi kayak kesusahan jalan. Ada sesuatu dengan kaki kamu lah, gitu. Ya, jadi aku memang sorotannya di sini adalah base chakra atau root chakra kamu, pile nomor 1. Bersihkan ini. Ya, rendam kaki pakai air garam hangat bisa. Ya, grounding bisa. Ya, injak rumput, injak tanah, injak pantai kalau kamu suka berenang di pantai ya. Seperti itu pile nomor 1. Kayaknya kamu di sini ya, kita kan ngomongin tentang petunjuk manifestasi ya. Yang terjadi dengan energi kamu, aku melihat ada blok di root chakra kamu. Ya, gitu. Jadi aku ngeliat beberapa dari kalian juga efeknya karena ada blok di situ, mungkin jadi lebih agak males, mungkin seperti itu ya, atau lebih agak kayak ya itu, nggak niat mungkin ngelakuin yang biasanya kamu niat lakukan, misalkan seperti itu ya. Jadi kayak ada seperti penurunan rasa ya itu, giatnya untuk ngelakuin apa yang kamu lakuin. Mungkin beberapa dari kamu rasa percaya dirinya ikut turun, ya seperti itu. Atau mungkin kayak ngerasa kayak nggak pengen, bosen atau apa gitu ya. Jadi kayak energi ini ada nih di sini pile nomor 1 yang aku lihat. Tapi pile nomor 1 ini menurut aku, kalau kamu memang lagi melewati fase ini saat ini ujian untuk kamu. Kalau aku ngeliatnya, tapi ini adalah ujian spiritual kamu yang aku lihat. Ya, kamu itu sebenarnya lagi mau masuk ke dalam fase transformasi hebat kalau yang aku lihat pile nomor 1. Ya, jadi manifestasi kamu itu nanti akan menjadi dalam bentukan transformasi besar. Kalian sedang akan bertransformasi ke arah fulfillment atau pemenuhan diri batin
manifestasi yang aku lihat ini sangat ada unsur rezekinya kalau aku ngelihatnya. Paling besar di sini rezeki untuk kamu pound nomor 1. Ya, cuman untuk kamu bisa membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar yang akan mengubah hidup kamu ini, kamu secara spiritual dipersiapkan untuk ke sana. Ya, berarti saat ini kamu sedang ada di dalam ujian spiritual, makanya energi di root chakra kamu ini kelihatan tadi di mata batinku. Pound nomor 1, kalian butuh proteksi dan pembersihan. Pound nomor 1. Ya, beberapa dari kamu mungkin dalam perjalanan ini ya, membuka pintu manifestasi ini, kalian akan belajar bagaimana lebih memproteksi energi, membersihkan energi, ya, atau mungkin pemahaman lebih dalam tentang, ya, bisa dibilang mungkin kesadaran spiritual atau beberapa dari kamu mungkin bakat spiritual kamu sendiri, ya, karena ini semua yang akan menjadi ibaratnya bahan-bahan untuk perjalanan sukses kamu gitu loh, pound nomor 1. Ya, ini gede loh transformasi kamu, aku ngelihatnya. Makanya ujian spiritualnya juga besar. Ya, beberapa dari kalian ada yang ujian spiritualnya ini lagi kena energi dari luar. Ya, entah ini dikirimin seseorang atau memang ada sesuatu energi dari luar yang kayak terus negatif dan toksik terus ketempel ke kamu gitu ya, seperti itu. Ya itu makanya ujiannya di sini, mau apapun itu, kembali lagi ke yang tadi aku bilang, bagaimana kamu bisa membersihkan dan memprotek energi kamu sendiri dengan kemampuan psikis kamu sendiri, dengan kemampuan psychic ability. Ya maksudnya psychic ability mau ya spiritualitas kamu lah. Ya makanya di sini warnanya hitam pekat kayak lumpur, kayak tinta gitu loh. Ya, ya itu, aku ngelihat, maaf ya, ini gambaran aku lihat eh gimana ya jelasinnya. Ya intinya aku melihat ada seseorang yang muntah tapi muntahnya muntah tinta hitam gitu loh. Muntahnya banyak, ya, gitu. Jadi beberapa dari kamu ini lagi melewati fase detox batin, ya. Kalau yang kasusnya, maaf, ada hubungannya sama dark magic atau dark energy atau apa, itu juga ada beberapa dari kamu. Tapi kalau kamu nggak merasa ini ada, nggak usah dipaksa ya pesan ini. Ini beberapa dari kamu. Yaitu ujian spiritual juga. Ya, kalau kita lagi berhadapan sama situasi-situasi seperti itu, pound nomor 1, dan itu memblok manifestasi kamu. Siapapun, kalau memang itu kasusnya itu, ya siapapun si pelakunya ini ya, ya dia nutup rezeki kamu. Gitu. Ya, jadi di sini kamu sedang diuji untuk kekuatan batin spiritual lagi. Begitu spiritual kamu sudah lebih matang, pintu materi kamu akan kebuka. Karena kamu lebih siap menerima. Transformasi kamu akan besar. Kamu nggak usah khawatir kalau kamu ngerasa mungkin ada yang kayak rezeki kamu dihalang orang atau apa. Kamu nggak usah terlalu pusingin orangnya. Nggak usah terlalu pusingin energinya. Ya, tapi pakailah ini sebagai kesempatan kamu untuk berkembang. Ya, pendekatan diri lagi dengan Tuhan semesta alam. Ya, memperkuat koneksi kamu lagi di situ. Tali spiritual kamu sendiri. Ya, karena memang kamu perlu itu untuk sukses kamu nanti di depan. Kalau kamu sudah kuat secara spiritual, secara materi, kalau kamu ngebangun sesuatu nanti ke depannya, kalau ada yang mau ngancurin kamu, nggak akan bisa karena kamu secara spiritual sudah jauh lebih matang. Itu tujuannya ujian spiritual ini tuh untuk memperkuat kamu ke sana. Agar yang kamu bangun itu bisa bertahan seterusnya. Ya, pound nomor 1 itu pesan yang aku lihat di sini. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau yang lagi ada di dalam kasus-kasus seperti ini. Ini semua, kalau kasus seperti ini tuh sifatnya sementara. Ya, kapan selesainya? Sampai kamu paham sama perjalanan spiritual kamu ini. Begitu kamu sudah paham, kamu ngerti, kamu akan healing diri kamu sendiri, dan kamu akan bebas dari karma ini. Dan siapapun yang berniatan jahat tadi akan kena karmanya. Urutan ceritanya akan seperti itu, pound nomor 1. Ya, jadi gajah hitam ini, dia melambangkan detox energi, melambangkan pemurnian energi. Sebagaimana kamu bisa mengubah tinta hitam ini menjadi air yang jernih. Warnanya jadi jernih. Tuh, aura kamu akan sekinclong itu nanti ke depannya. Dan tentunya kalau kamu punya aura kinclong, rezekimu akan ikut kinclong, pound nomor 1. Ya, dan jangan takut kalau misalkan kehambat atau kayak gimana, rezeki itu nggak akan kemana. Tapi bisa terpending. Ya, kalaupun terpending, kalau kamu sudah paham pelajarannya, kamu selesaikan karma kamu di sini, ya rezeki itu baru akan masuk semuanya ke kamu. Yang kemarin-kemarin terpending ya
datang seabrek langsung ke kamu gitu loh. Ya, power nomor satu. So don't worry ya, jangan khawatir, itu yang aku lihat sih di power nomor satu. Jadi ya kalau mau lihat apa yang terjadi dengan energi manifestasimu ini, adanya ya ini gumpalan hitam yang memblok pipa manifestasi kamu ini, salurannya. Kamu sekarang lagi belajar bagaimana ngebersihin saluran ini supaya dia lancar lagi gitu ya. Gitu. Oke. Hal nomor satu. Oke, aku untuk bacaan kali ini, aku terpanggil untuk pakai oracle-nya dulu. Ya, jadi oracle baru nanti kita ke tarotnya. Biasanya aku selalu pakai tarot dulu ya. Mungkin bagi yang pernah atau mungkin sering nonton video aku, mungkin tahu. Kita lihat ya, power nomor satu. Di sini, kita masuk ke kartu-kartu. Sorry ya, penjelasan tadi di kristal ini cukup panjang. Oke. Udah sebentar. Oke, power nomor satu kita lihat nih. Aku cuma akan ambil 3 oracle untuk kamu. Power nomor satu. Oke. Yap. Ya udah, ini udah persis plek-plekan sama apa yang aku bilang tadi. Ya, nih. Power nomor satu, strength. Ya, strength di sini kamu nggak ada lihat orang angkat beban, kamu ngeliat orang kayak lagi pengen pegang senjata apa, enggak. Gambaran di sini orang duduk meditasi. Dan di belakangnya ada bulan nih. Yang moon. Ya, energi yang moon ini. Ya, jadi kamu dan kenapa gambarnya laki-laki? Karena yang juga memang energi maskulin. Jadi maksud energi maskulin di sini kamu lagi petunjuk manifestasi kamu di sini, kamu diminta untuk lebih proaktif lagi di dalam pendalaman spiritual kamu di sini. Karena kamu yang harus yang kamu satu-satunya yang sebenarnya harus kamu upayakan tuh ini. Ya, kamu lagi dalam ujian kekuatan, kan aku bilang strength. Tapi kekuatannya kekuatan spiritual. Nih, dia meditasi di sini. Ya, dan moon ini ya energi spiritualnya, bulannya. Ya, nih di bawahnya cold moon, bulan dingin ibaratnya ya, seperti itu. Ya, face your fears. Lawan rasa takut kamu, jangan takut sama energi-energi penghalang. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi ke kamu? Karena kamu sedang dibangkitkan spiritualnya dulu. Begitu kamu udah bangkit, ya udah, apapun ini akan dihempas. Semesta akan bantu kamu di sini. Ya, jadi bukan karena ini terjadi bukan tanpa tujuan, ini terjadi bukan kebetulan. Power nomor satu. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang bisa punya kekuatan sehingga kamu tidak pernah takut lagi sama apapun. Ya, seperti itu. Bukannya berarti kita nggak akan pernah merasa takut ya. Merasa takut itu manusiawi, tetapi kita tidak terjebak di dalam perasaan takut tersebut. Beda ya. Kita bisa mengubah perasaan takut tersebut menjadi kekuatan keyakinan. Dan itu yang akan buka jalan kamu. Makanya di belakangnya ada pintu nih. Ya, ini ngomongin tentang penerangan jalan, matahari ini. Banyak simbolisme di sini. Ya, nah, ketika ini beres nih, kamu lihat ya. Nih, strength, face your fears. Ya, kita lihat nih, celebration, moon dance ya. Perayaan, gini-gini, ini melambangkan kamu yang akhirnya bisa merayakan kembali hidup kamu. Kamu yang bisa merayakan kemenangan dalam perjalanan ini. Pada akhirnya, kemenangan ada di kamu kok. Power nomor satu. Celebration itu ya perayaan. Ya, dengan transformasi kamu, ini tuh metamorfosis kamu secara perjalanan jiwa ya. Power nomor satu, ya setelah itu ya udah, kamu udah makmur jaya ini nanti ke depan. Ya, tentunya berproses ya, tapi ya ini, celebration ini ada energinya. Ya, ini salah satu ujian yang cukup berat dalam hidup kamu kalau aku ngelihatnya. Ya, power nomor satu, tapi kamu akan menyelesaikan ini. Aku ngeliat kamu akan berhasil. Ya, aku ngeliat kamu jauh lebih bijaksana dan dewasa lagi. Kamu lebih in tune, lebih kayak connect, terhubung sama kekuatan kamu sendiri, secara batin dan secara spiritual.
Ya, kamu akan semakin mengerti betapa pentingnya doamu, meditasimu, ya, pembersihan energimu, penjagaan energimu, bagaimana menjaga energi diri, bagaimana menjaga energi di tempat rumah gitu ya, seperti itu. Itu kamu akan belajar seiring berjalan waktu ini, udah pasti. Karena base chakra atau root chakra adalah tempat di mana kamu berakar. Ya, power nomor 1. Mengakar di situ. Ya, 1, kamu mengakar di dalam diri kamu, dan kedua, kamu mengakar di alam semesta bumi ini. Berarti hubungan kamu sama semesta akan lebih menyatu. Kalau kamu sudah punya akar jangkar yang kuat, ya ibarat pohon nih, pohon gede yang akarnya dalam banget ya, tebel gitu ya. Mau kena banjir, mau kena badai, mau apa, dia akan tetap berdiri di situ. Nggak bisa tumbang. Itu yang namanya kekuatan. Dan kamu sedang dibentuk jadi pohon ini. Dan filosofi pohon ini, pohon kan juga kayak dia bertumbuh besar gitu kan, batangnya gede, cabang-cabangnya gede, daun-daunnya rimbun. Nah, daun-daun dan cabang-cabang ini sifatnya kan apa ya? Jatuhnya menjadi pelindung gitu ya, seperti itu. Ya mungkin dengan ini kamu bisa akhirnya bisa juga nanti ke depannya membantu menjaga orang-orang di sekitar kamu juga, misalkan keluarga kamu sendiri ya. Dengan kamu paham ini, kamu bisa bantu orang lain mungkin yang sedang melewati situasi yang serupa. Itu kembali ke karma baik kamu lagi. Kamu jadi beramal baik di situ. Ya. Gitu. Jadi ini kamu lagi ini ya. lagi belajar tentang ini. Ya, beberapa dari kalian nih yang jalurnya ke arah spiritual, ya, arah hidup kamu memang ke sana, ya berarti kamu nanti ke depan tujuan hidup kamu akan membantu orang-orang dari energi-energi gelap. Melepas, membersihkan, seperti itu. Ya, ada salah satunya. Oke, file nomor 1. Sekarang kita lihat di kartu tarotnya nih, file nomor 1. Oke, aku doa sebentar ya. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Iya, The Magician. Oke, The Moon. Two of Cups. Oke. The Shaman. Iya, ini udah jelas banget ini panggung nomor 1. Ya, The Psychonaut. The Devil. Ya udah jelas ini panggung nomor 1. Ya, sebagian besar yang lagi nonton ini, aku langsung terus terang aja panggung nomor 1. Kalian sedang ada di dalam pengaruh entitas gelap atau negatif. Ya, gitu. Ada seseorang di luar sana yang terobsesi untuk, ya inilah, ya ngutak-ngutik hidup kamu atau merusak jalan kamu atau apa. Di sini ada udah jelas banget magic, the devil, the moon, energi tak kasat mata yang tak terlihat, shaman yang artinya, ya kalau mau aku terjemahkan ya, shaman kalau kamu mau Google sendiri silahkan. Ya artinya apa, orang pintar, dukun dan lain-lain. Ada energinya di sini. Ya, ini kartu-kartu semua nggak, ya kamu lihat sendiri, aku shuffle on cam semua ya. Itulah kenapa aku suka shuffle on cam, supaya kamu lihat sendiri ya. Memang ini kartunya yang keluar. Ya. Ya, jadi terserah kamu percaya sama ini atau tidak. Terserah kamu, pile nomor 1. Ya, tapi di sini aku hanya menyampaikan pesannya saja untuk kamu. Ya, dengan berharap kamu bisa punya kesadaran dan akhirnya bisa ke jalan kesembuhan kamu di sini. Ya, kalau udah kayak gini, satu-satunya yang bisa menyembuhkan kamu kembali lagi ke Tuhan semesta alam lagi. Ya, gitu. Ibaratnya, kalau malaikat ada, kalau Tuhan ada, iblis, setan pasti ada. Ya, kita nggak bisa deny keberadaan mereka, memang ada. Ya, entitas-entitas bawah itu ada. Ya, kalau aku mau ngejelasin ini caranya gimana, apa segala macem, ya
akan panjang bacaan ini. Aku nggak mau terlalu musingin itu. Ya mungkin itu kalian bisa research sendiri, atau mungkin bagi yang tertarik silahkan datang personal. Cuman intinya di sini, aku cuman menyampaikan kalau ini ada blok energi hitam. Makanya ini gajahnya warna hitam. Gak ada yang kebetulan deh, semuanya di bacaan ini. Power nomor 1. Ya, ini seseorang yang kamu kenal ini, yang mungkin pernah deket atau pernah sama kamu di sini. Two of Cups. Aku bongkar aja di sini. Power nomor 1. Ya, karena kalau kamu sudah sadar, kamu aware, jangan takut ya. Di sini lawan rasa takut kamu. Jangan takut sama hal-hal seperti ini. Ingat, Tuhan tuh maha kuasa. Tuhan tuh ada di dalam diri kamu. Power nomor 1. Kamu harus pegang keyakinan ini. Cahayamu akan mengalahkan ini. Tapi di sini kamu sedang belajar spiritual lewat situasi ini. Ya, ini seseorang yang mungkin pernah punya hubungan baik sama kamu dan akhirnya mungkin endingannya nggak baik. Atau seseorang yang menginginkan kamu tapi nggak bisa gitu misalkan. Nggak kesampaian, akhirnya terobsesi dan lain-lain. Sakit hati misalkan. Ini bisa siapapun. Mantan temen, atau pasangan, ya. Atau orang yang mungkin lagi-lagi ya kayak terobsesi dengan kamu mungkin. Nggak suka ngelihat kamu mungkin happy. Beberapa dari kalian yang mungkin sudah sama pasangan, hubungan kamu sama pasangan jadi kadang suka wah ini banget yang tadinya mungkin ya gimana ya bisa jadi hubungan pasangan kamu pun juga akhirnya mau dirusak juga. Ya. Tapi disinilah kamu akan lihat apakah memang pasangan kamu, kalau kamu yang mengalami ini bersama pasangan kamu, apakah pasangan kamu memang yang tepat buat kamu? Kalau kalian bisa sama-sama ngelewatin ini, kalian bisa sama-sama penuh dengan cinta cahaya kasih dalam diri kalian. Mau kalian seberantem kayak apapun, ujung-ujungnya kalau cinta itu akan menyatukan lagi. Ya, ini aku titipin pesan ini dititipin untuk kamu. Kalau memang ini cinta sejati kamu, gak akan ada yang bisa ngalahin itu, kekuatan cinta itu. Jadi jangan khawatir. Ya kalau kamu rasa udah ada yang ngerasa ini atau kayak gimana, aku bilang kamu nggak perlu khawatir. Kamu masuk lagi ke pembenahan spiritual kamu. Ini akan selesai. Ya, cuman kalau kalian yang mungkin ngerasa ini cuman memang ada di kamu, tidak secara pasangan atau keluarga gitu, atau kamu single, ya berarti ini mungkin seseorang yang pernah punya rasa sama kamu atau apapun itu. Ya, gitu. Ini energi tak kasat mata. The moon, sesuatu yang tak terlihat. Kamu nggak bisa lihat pakai mata ini ya, kepala. Ini energi. Ini adalah penyerangan psychic atau psikis atau energi atau spiritual. Ya, aku di sini bukan untuk menakut-nakuti. Aku di sini mau membawa kesadaran tentang ini. This energy exists. Ada. Semua kartu di sini, nggak ada yang meleset satupun. Semua ngejelasin hal yang sama. Ya, dari 9 kartu yang ada di meja ini. Ya, bahkan di sini ada gambar psychonaut. Siapapun orang ini, orangnya memang agak psycho. Dalam artian, mungkin mentalnya juga nggak beres. Orang yang sering pakai energi gelap kayak gini ya, itu lama-lama energi mentalnya habis. Disedot sama iblisnya. Nih, sama the devil-nya. Jadi budaknya dia nanti nih. Karena dia udah jual jiwanya ke devil ini. Karena apa? Karena obsesi. Ya, psycho. Biasanya dia akan kayak orang ini sendiri. Maaf ya, kayak orang gila sendiri gitu nanti. Apalagi kalau ini sampai gagal, kamu akhirnya berhasil, kamu akhirnya sukses, lebih sukses lagi gitu ya, seperti itu, akan ini kusut banget ini dia ya, gitu. Karena dia merasa jadi kayak gila gitu ya, karena dia nggak berhasil. Aminin kalau apapun niatan jahat ini tidak berhasil untuk kamu ya, gitu. Kalau kalian ngerasa terpanggil untuk meminta bantuan dari luar, ya, entah ini ke orang yang mungkin bisa membersihkan atau apa, silahkan. Tapi aku sampaikan di sini, kamu tidak bisa bergantung sama itu seumur hidup kamu. Karena pada akhirnya yang karma ini adalah milik kamu, power nomor 1. Sampai kamu bisa belajar perlindungan, ya, pembersihan energi, kemampuan spiritual kamu,
sendiri. Jadi harus kamu yang ngeberesin ini sendiri, baru ini selesai siklusnya. Ya, meminta bantuan oleh orang lain boleh. Ya seperti aku bilang, tapi pada akhirnya yang nyembuhin diri kamu sendiri ya kamu, dengan kebangkitan kesadaran batin. Karena seseorang yang terbangkitkan batin, cahayanya di dalamnya akan semakin besar. Semakin besar cahaya kamu, yang kayak gini-ginian semakin nggak bisa ngefek. Ya, gitu. Jadi satu-satunya cara di sini membangun ruang cinta kasih damai. Yang kayak gini kagak bisa masuk ke ruang cinta kasih damai, energinya akan bentrok. Kalau kamu udah tahu ini orangnya siapa, maafkanlah orang ini, berdamailah, karena disitulah ruang cinta kasih damai terbentuk. Ya, power nomor 1. Cuman ini satu-satunya jalan pembuka sukses kamu. Satu-satunya, power nomor 1. Ya, kenapa aku bilang satu-satunya? Banyak orang yang akhirnya mencari jalan pintas atau merasa dendam, ingin membalas, dan lain-lain. Jika itu dilakukan, maka siklus ini tidak akan selesai. Kepahitan akan terus berulang. Ya, gitu. Waktu itu ada yang datang ya, konsul ya, secara pribadi ke aku. Dan dia bilang, saya balas kak, orangnya udah sakit tuh. Bisa kok saya balas, aman. Aku bilang, aman sekarang. Kamu lihat nanti ke depan, kamu akan ketemu lagi dengan kasus-kasus seperti ini. Beda orang, lebih parah lagi mungkin kasusnya, amit-amit. Karena karmanya belum selesai. Pemutus karmanya adalah jalan damai, cinta kasih. Seperti aku bilang, gak ada jalan lain. Cuman kan lagi-lagi gak semua orang siap untuk berdamai. Ya, kalau udah kayak gitu, pilihan ada di tangan dia. Dia mau pakai cara kegelapan, silakan. Tapi nanti, ya, ke depannya, mungkin dia baru akan sadar. Tapi jangan sampai sadarnya terlambat. Ya, ya, cukup sering berhadapan aku dengan kasus seperti ini. Ya, orang-orang yang datang ke aku, ya, orang-orang di sekitarku ya, seperti itu maksudnya, ya mungkin memang, ya itu sudah jalanku juga untuk membawakan awareness ke sana, ya. Tapi aku pun juga belajar dari setiap kasus yang hadir ini. Dan aku sangat bisa ya udah paham lah pola-polanya di sini. Energinya pun juga ya sama ini. Ya, power nomor 1. That's why kamu pilih si gajah hitam ini. Makanya tadi aku bilang rendam kaki pakai garam minimal. Kalau mau basuh seluruh badan pakai garam lebih bagus lagi. Tapi paling nggak kakinya. Bagi kalian yang sering ngerasa ada energi di kaki kamu sering dingin, ya, atau mungkin sering ngerasa sakit kayak ada yang tusuk-tusuk misalkan di situ, atau ngerambat energi di kaki kayak gempa tapi nggak gempa, itu semua itu bentukan energi negatif. Kamu bisa merasakan vibrasinya. Karena dia selalu masuk lewat jendela kaki. Ya, masuk lewat telapak kaki dia. Kalau energi Tuhan ilahi masuknya lewat tubuh ubun. Oke. Biasanya kalau nggak kaki, tangan sih. Cuman di sini yang aku lihat banyakan lebih di kaki. Tangan juga bisa ya. Karena dia ada jendela energinya juga di situ. Oke. Power nomor 1. Ya, jadi di sini petunjuknya ke kamu lebih kayak apa yang sebenarnya terjadi pada manifestasimu, ya ini. Ini yang sedang kamu battling gitu loh. Ini yang kamu sedang dalam perjalanan menuntaskan karma ini. Tapi begitu ini beres ya, ini kartu keberhasilanmu kelihatan sekali di kartu celebration ini. Perayaan akan kemenangan dan keberhasilan kamu sangat-sangat ada. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Power nomor 1, aku bantu doa dari sini. Ya. Sebelum aku tutup bacaannya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ini mungkin kamu atau siapapun orang yang berperan dalam kasus ini. Ya, kita ada Pisces, Virgo, Gemini, Capricorn. Ya, lalu tambahannya lagi mungkin ada earth signs lainnya ya, Taurus. Ya, juga ada.
Ya, Taurus juga strong ya di sini sama Libra. Oke. Iya, itu aja pal nomor 1. Ya, ini lagi-lagi aku bacain ini bukan untuk nakutin siapa-siapa, tapi aku ngomong apa adanya. Ya, pal nomor 1, dan aku berharap kamu pasti, ya aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini. Oke? Ya, itu saja. Semoga sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasa aku langsung kirim katalog untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat-syarat ketentuannya bagaimana. Dan sejak beberapa bulan belakangan ini, aku ada buka 2 sesi khusus. Ini by request orang-orang ya. Yang pertama itu sesi khusus spiritual learning, ya, belajar spiritual bagi kalian yang mungkin sedang ingin belajar tentang spiritualitas dirinya, berkembangnya, apapun pertanyaan-pertanyaan seputar spiritualitas, mungkin aku bisa membantu di situ jika kalian terpanggil. Lalu tarot learning, ini pembelajaran untuk yang mau benar-benar serius aja memakai kartu tarot sebagai media spiritual. Aku bisa bagikan semua ilmu aku di situ ke kamu. Ya, jika tertarik saja. Dan tentunya semua jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jawaban nomor 1 setelah setiap reading. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Pile nomor 1, bye-bye, see you. Halo, pile nomor 2 bagi kalian yang memilih Rose Quartz. Ya, ini adalah bacaan kamu yang judulnya apa yang terjadi dengan manifestasimu. Ya, apa yang terjadi pada manifestasi kamu. Kita langsung mulai aja pal nomor 2 sebelum aku masuk ke kartunya. Pal nomor 2 bagi yang memilih Rose Quartz. Ya, ini udah jelas ya kalau pal nomor 2 ini sepertinya sedang memanifestasi cinta, kasih, damai yang lebih dalam hidup kamu. Ya, pal nomor 2, nggak peduli kamu single atau punya pasangan, ini yang kamu sebenarnya lagi desire-kan ya, lagi sedang manifestasikan, sadar nggak sadar, pal nomor 2 ya, gitu ya. Contohnya kenapa kalau kamu lagi berpasangan, ya mungkin kamu sebenarnya menginginkan keharmonisan yang lebih dengan pasangan kamu, mungkin kamu yang hubungannya semakin baik sama pasangan ya. Beberapa dari kamu mungkin ada yang sedang memanifestasikan mungkin pertemuan dengan jodoh yang sebenarnya, ada juga ya. Jadi ini pesannya nyampur semua sih di sini. Cuman intinya love, compassion, and peace. Cinta, kasih, dan damai. Ya, gitu. Tapi biasanya kalau memanifestasi cinta, kasih, damai itu belum nyampe atau belum terkabulkan manifestasinya, berarti ujiannya itu selalu satu, self love. Ya, cuman itu doang, gak ada lagi yang lain. Pal nomor 2. Ya, bentukan self love apa yang kamu perlukan, kamu perlu pahami lebih lanjut ya. Itu nanti kamu akan semakin paham dalam perjalanan kamu. Tetapi kesembuhan terdalam dalam diri kamu ini kamu akan temukan, aku ngelihat ya pal nomor 2. Karena sebelum kamu menemukan cinta, kasih, damai yang lebih dalam hidup, selalu ada semacam kesembuhan yang terjadi di kedalaman batin kamu dulu. Ya, baru itu nanti akan menciptakan hubungan yang harmonis. Oke, pal nomor 2. Jadi stepnya kayak gitu ya. Nggak bisa di skip nih bagian ini. Kalau ini di skip ya udah, hubungan yang harmonis mungkin akan sulit termanifestasi dalam hidup kamu. Ya, cakra yang tersorot ya heart chakra sudah pasti. Ya, gitu. Mungkin kamu belakangan lagi ketarik warna-warna ungu, pink gitu-gitu ya. Nggak peduli gender, kadang laki-laki juga ada yang mungkin ketarik, bukan berarti dia gimana, cuman kayak kok saya lagi suka banget ya sama warna pink ini gitu ya. Seperti mungkin pinknya kan, warna pink kan gradasi atau shade-nya macem-macem ya gitu ya. Makanya kayak pink agak lebih ke ungu atau apa. Tapi ya gradasi warna-warna itulah. Itu tandanya hati jiwa kamu lagi ingin diisi oleh cinta, kasih, damai.
Dan kamu adalah orang paling pertama yang bertanggung jawab untuk mengisinya ke dalam diri kamu sendiri, power nomor 2. Ya, jadi kalau kamu ada blok di energi cinta, ya berarti itu kamu belum sepenuhnya pahamin. Itu belum kamu sepenuhnya lakukan mungkin. Makanya jalan ke sana belum kebuka. Ya, jadi jangan stres, jangan ngerasa diri kamu kurang pinter atau kurang apa, bukan, atau kurang baik, bukan, power nomor 2. Ya, kamu bukan kurang baik, tapi kamu belum sepenuhnya paham aja. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena orang yang baik belum tentu paham sama hal-hal seperti ini. Orang yang baik belum tentu bijaksana dalam mencintai dirinya sendiri. Jadi, itu dua hal yang berbeda ya, power nomor 2. Sekarang bagaimana kamu tetap bisa memancarkan kebaikan kamu, tetapi kebaikan yang kamu berikan ke diri kamu itu nomor 1 dulu. Ya, pertanyaannya apakah kamu mungkin masih people pleasing beberapa dari kamu? Itu kamu bisa tanya ke diri kamu sendiri. People pleasing itu maksudnya apa? Ya udahlah, yang penting orang lain bahagia, saya mantar aja. Nah, seolah-olah kamu jadi ngerasa diri kamu paling terakhir prioritasnya untuk bahagia. Atau ya mungkin gak layak untuk bahagia mungkin beberapa dari kamu. Ya, itu jiwa-jiwa yang lagi patah hati, itu jiwa-jiwa yang lagi retak remuk. Apakah bisa sembuh? Bisa banget. Kalau kamu mau. Power nomor 2. Ya. Kalau merasa belum siap, nggak usah dipaksa, it's okay. Tetapi mungkin terus pegang kesadaran untuk mungkin suatu saat menemukan niatannya untuk sembuh. Karena hanya lewat kesembuhan kamu akan bisa membuka pintu cinta. Karena cinta itu energi paling tinggi, nomor 1. Makanya cinta Tuhan kan seperti itu. Untuk bisa nyampe ke sana, pemahaman pembelajaran kita secara batin tentunya diuji. Ya, cinta kepada diri, kepada sesama, dan kepada Tuhan semesta alam ini. Itu yang kamu naik, tinggikan vibrasinya ke arah sana ya, power nomor 2. Oke. Untuk kali ini, kita masuk ke kartu-kartunya ya. Untuk kali ini aku mulai dari oracle-nya dulu. Biasanya aku mulai dari tarot dulu. Ya, jadi kalau yang sering nontonin video aku mungkin udah tahu ya polanya. Biasanya aku tarot dulu baru oracle-nya. Tapi kali ini aku kepengen oracle-nya dulu. Ya, terpanggilnya seperti itu. Kita lihat ya, power nomor 2. Ya, Pak nomor 2 ini orang-orang yang baik, lembut ya. Energi kalian itu sangat lembut, sangat halus. Cuman ya gitu, pemahaman atau pembelajaran hidup kalian harus ketemu sama hal-hal yang menampar kamu dulu untuk sadar kalau cinta yang pertama itu adalah diri kamu sendiri. Ya, oke, aku doa sebentar. Oke, Pak nomor 2. Forgiveness. Ya. Lihat ya, nih full moon, yang artinya apa? Penggenapan. Ya, penggenapan perjalanan kamu atau siklus karma kamu saat ini hanya satu solusinya: forgive. Siapa yang kamu masih perlu kasih cinta, damai, kasih kamu dalam hidup kamu saat ini? Orang yang ketika kamu pikirkan orang itu, atau kamu ngelihat orang itu, atau kalau orang itu ada di sekitaran kamu, kamu masih merasa pahit. Entah itu pahit karena kesal, entah itu pahit karena sedih, entah itu pahit karena apapun. Memaafkan dan berdamai, ini gak bisa di-skip. Ya, persis yang tadi aku bilang. Karena memaafkan ini adalah bentukan cinta terbesar. Ketika kita bisa memaafkan orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, merugikan hidup kita mungkin. Nggak gampang. Makanya langsung full moon di sini, ujian yang paling besar. Tapi full moon, di satu sisi, ngomongin tentang energi rilis, pelepasan. Berarti masih ada, kalau kita mau ngomongin tentang manifestasi, yang memblok manifestasi kamu, mungkin karena ini ada yang belum tuntas. Fokus analisa kembali ke dalam diri kamu. Ada yang masih harus dibersihin lagi, power nomor 2. Forgiveness. Ya, and accept responsibility. Tadi aku bilang ya,
Aku ada ngomong tentang tanggung jawab. Yang pertama, untuk kamu, tanggung jawabnya adalah diri kamu sendiri. Kebahagiaan, keutuhan, cinta, kasih damai terhadap diri kamu sendiri dulu. Itu adalah tanggung jawab kamu full, bukan siapapun. Jadi hidup kamu bahagia nggak bahagia itu sebenarnya tidak dilihat dari orang A begini ke saya, orang B karena orang B, karena orang A karena orang tua, oh karena mantan saya begini, oh karena ini, bukan. Ya, jadi bukan karena faktor luar. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku bukan mau membandingkan, tapi banyak sekali orang yang melewati kepahitan yang paling dalam hidupnya, tapi dia bisa hidup bahagia. Kenapa? Karena dia memaafkan. Karena dia akhirnya menerima tanggung jawabnya. Karena dia akhirnya sadar kalau kebahagiaan saya tidak lagi dipengaruhi atau dikontrol oleh orang-orang di sekitar saya. Saya yang pegang kendali akan kebahagiaan saya. Saya yang memilih, saya mau mikir apa, saya mau ngomong apa, saya mau melakukan apa, saya mau bertindak apa. Untuk saya sendiri dulu. Jadi kalau pola pikir kamu tidak bahagia sekarang karena A, B, C, D, E, berarti ini masih belum beres. Ya, kalau kamu nggak happy sama diri kamu sendiri, berarti ada sesuatu dalam diri kamu yang kamu bisa kontrol untuk kamu ubah. Karena orang lain kamu nggak bisa kontrol. Kamu nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kamu ke tangan siapa-siapa. Ini responsibility kamu. Untuk belajar tentang ini, lagi-lagi nggak gampang. Power nomor 2 ini ujian spiritual kalian tentang cinta dan kasih. Ini ujian paling tinggi. Beberapa dari kalian ada yang ketemu sama twin flame kalian untuk belajar ini. Power nomor 2. Karena ini kayak anak kembar ya. Ada yang twin flame-nya juga sesama gender, di sini ada. Karena memang itu genderless. Jiwa, maskulin feminin ya. Itu soul energy. Karena di sini juga perempuan. Tapi lagi-lagi pemahaman tentang ini. Kalau kamu bisa benar-benar paham power nomor 2, kamu akan ngerti akhirnya. Oh ternyata hidup itu begini. Oh ternyata untuk mengutuhkan cinta di dalam saya harus A, saya harus B, saya harus C. Bukan dia harus giniin saya, situasi saya harus begini dulu, tapi saya harus bagaimana dulu. Itu yang namanya deep inner healing, power nomor 2. Ya, healing terdalam kamu. Stay in integrity. Di sini kamu belajar yang namanya integritas, power nomor 2. Mungkin kalau ada blok dalam manifestasi kamu, mungkin kamu masih memahami apa sih yang menjadi integritasku. Prinsip yang aku mau pegang dalam perjalananku. Seseorang yang punya integritas, dia tahu yang baik dan tidak baik untuk dia apa, dan dia tidak berkompromi akan itu. Dia tidak akan kompromi akan kebahagiaan dan keutuhan dirinya sendiri demi orang lain. Dia tahu batasannya sampai mana. Ibaratnya dia nggak mau hatinya dia permainkan sendiri. Ya kayak kamu tuh kayak main judi tapi pakai hati kamu sendiri, ya jangan. Kamu harus punya integritas. Ya, contoh main judi dengan hati sendiri tuh kayak gimana? Ya udahlah, namanya temen. Ya udahlah, namanya orang kenal. Ya udahlah, nggak apa-apa dia giniin saya. Ya udah nggak apa-apa. Diinjek-injek ya udah nggak apa-apa. Ya, dihina-hina ya udah nggak apa-apa. Ya, bukan berarti kamu balas hina-hina orang ya, bukan, power nomor 2. Tapi bagaimana kamu bisa membawa kesembuhan dalam situasi tersebut? Kalau kamu menghargai diri kamu nggak akan mau diinjak-injak sama orang. Entah kamu cut hubungan kamu sama orang itu, kamu mengambil langkah kemana? Ya, integritas di sini juga bisa ngomongin tentang faktor ketergantungan. Beberapa dari kamu mungkin ada yang mau cut sesuatu, seseorang, pekerjaan, atau apa, tapi nggak bisa. Akhirnya kamu menjudikan hati kamu sendiri di situ. Kenapa? Karena kamu bergantung sama apa yang siapapun atau apapun pihak ini. Entah bergantung uang sama dia, entah bergantung apa sama dia.
hilangkan faktor ketergantungan ini, maka kamu akan bebas dari ini. Maafkan, terima tanggung jawab kamu untuk mencukupi diri kamu sendiri, ya, dan lain-lain. Baru di situ kamu jadi orang yang punya integritas. Kalau ini, 3 ini kamu belum bisa master atau kamu belum bisa ini ya, bener-bener mempelajari ini, pintu ke arah cinta sejati kamu mungkin akan entah kapan baru kebukanya. Kalau itu yang kamu inginkan, Paul nomor 2, cinta kasih damai dalam hidup yang sejati, kamu gak bisa lari dari ujian-ujian ini. Karena kamu gak bisa membawa hati yang kotor untuk menerima itu. Ya, jadi harus yang lebih murni. Oke? Oke. Kita lihat di sini di kartu-kartu tarotnya. Aku doa sebentar. Aku nggak baca kebalik ya. Oke, kita ada The Hermit. Ya, The World, Ace of Wands, Eight of Cups, Four of Cups, and Queen of Cups. Oke, Paul nomor 2. Ini kamu. Ya, sebagian besar yang nonton ini perempuan, makanya di sini munculnya Queen. Ya, tapi Queen ini kan sebenarnya feminine dalam batin, spirituality, emosional ya, seperti itu. Bijaksana. Jadi laki-laki perempuan bisa ya, nggak masalah kalau ada laki-laki yang nonton Paul nomor 2, it's okay. Cuman karena memang di sini mayoritas yang nonton, karena ini bacaan umum ya, gitu. Ya kalau kamu misalkan kamu merasa laki-laki maskulin ya, anggaplah ini kingnya ya gitu. Paul nomor 2. So Queen of Cups ini kamu sedang ada di dalam ujian cinta ya, makanya ini cup munculnya. Ya, ini tuh yang dia pegang tuh ya ini cupnya ya, tapi kalau yang aku lihat itu tuh kok ini dibuka, kamu tahu kan kayak apa ya, apa sih kalau aku nggak tahu makeup yang suka dipakai perempuan itu kalau dibuka dia ada kaca gitu kan, gitu. Nah ini tuh sama, jadi ini dia buka, itu tuh ada kaca cerminnya, itu kan dia ibaratnya ya dia lihat diri dia lagi di situ. Bagaimana dia bisa menyayangi, mencintai, merasa dirinya layak, indah, penuh kebaikan dan lain-lain. Ya ini ujian kamu di sini. Seseorang yang seperti ini tidak akan pernah takut pergi dari apapun yang tidak selaras dengan energi positifnya. Nih, Eight of Cups, seseorang yang bisa pergi gitu aja. Ya. Ya, tapi dia bukan pergi karena dia marah, dia bukan pergi karena dia lari. Ya, Paul nomor 2, tapi dia pergi karena dia menjaga damai hatinya. Dia pergi karena dia merespek dirinya sendiri. Tanpa harus banyak drama, tanpa harus banyak babebo, dia pergi. Beberapa dari kalian mungkin akan seperti ini. Ketika kamu sudah sampai titik sadar, ada cahaya yang akan mengarahkan kamu untuk mengambil langkah ini. Beberapa dari kamu. Langkah pergi dari situasi yang ibaratnya kamu juga udah muak mungkin sama situasi ini. Paul nomor 2. Ya ini udah bosen. Nih ya, nih Four of Cups. Tapi Four of Cups ini juga buat aku. Di saat kalian mengambil langkah, disitulah pintu kanan kiri akan terbuka untuk kamu. Disitulah rezeki kanan kiri akan hadir. Disitulah orang-orang baik kanan kiri baru akan masuk dalam hidup kamu. Karena kamu akhirnya memilih diri kamu sendiri. Ya, ini pesannya sangat dalam, Paul nomor 2. Entah ini pergi dari apa, kasusnya beda-beda untuk kamu.
Ya intinya ya ini, the world, sesuatu yang udah ngulang-ngulang aja gitu-gitu lagi. Apalagi kalau kamu ngerasa kenapa ya hidup saya begini lagi, kenapa kok ketemu pasangan yang gini-gini lagi, pekerjaan yang gini-gini lagi, ya fix ini pelajaran yang belum selesai. Makanya dia ngulang. Siklusnya semakin besar. Biasanya semakin besar, semakin gede tamparannya. Ya, pile nomor 2. Beberapa dari kalian ada energi ketergantungan yang tadi aku bilang. Ada yang takut sendiri nih. Oh gitu saya sendiri dong. Kalau saya pergi dari dia saya single dong. Atau apa gitu misalkan. Saya maunya saya ketemu dulu yang baru saya pergi. Wah, kalau udah kayak gitu kacau balau. Ya. Sesuatu hubungan yang sudah dimulai sebelum yang ini selesai dan kamu sembuh dulu akan selalu berakhir buruk. Percayalah 1000% itu fix pasti akan seperti itu. Karena karma energinya seperti itu. Ya, kan ada orang yang kayak gitu ya. Ini aku cuman kasih. Aku nggak bilang kamu kayak gitu, tapi ini petunjuk untuk mungkin ada beberapa dari kamu. Pile nomor 2. Ya, kenapa? Karena saya nggak mau sendiri. Egois jatuhnya. Makanya banyak perselingkuhan terjadi di luar sana. Kamu pikir dengan kamu ngambil langkah itu, kamu bisa mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Itu awal mula kehancuran baru kamu. Semua tabur tuai. Kamu menabur di awal seperti itu, kamu pikir kamu akan menuai yang baik. Tidak. Ya, pile nomor 2. Kalau ada yang sudah terlanjur seperti itu, ayo benerin. Balikin ini. Sembuhin ini. Kalau enggak, ya kamu nanti lihat sendiri ke depan. Ya, gitu pile nomor 2. Ini bukan yang kayak ngancem atau gimana, bukan. Ini justru aku mau bantu kamu keluar dari siklus karma ini. Jangan sampai ini nanti, apalagi kamu punya anak dan nurun ke anak kamu. Ya, kalau kamu sayang anak kamu, ayo pembenahan di sini. Healing supaya karma ini berhenti di kamu. Ya. Makanya banyak ya, meskipun nggak semua, banyak kasus keluarga yang broken home, anaknya ya broken home juga. Bapak emaknya broken home, anaknya 3, misalkan ya 3-3-nya broken home, ada yang begitu. Ya. Ada yang, maaf nih, bapaknya mungkin tukang main perempuan, judi, alkohol. Anak juga nanti ada yang begitu. Ya itu, karma turunan ya, generasi seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kesembuhan yang terjadi. Kesadaran yang ada di situ. Ujung-ujungnya chaos. Ujung-ujungnya anak meninggalkan orang tua. Ujung-ujungnya apa, orang tua meninggalkan anak dan lain-lain. Ujung-ujungnya gak ada yang happy hidupnya. Sampai nanti sadar sendiri. Ya, gitu. Jadi kalian, kalau yang alasannya takut sendiri, kenapa kamu mesti takut sendiri? Kamu gak pernah sendiri. Kamu punya dirimu. Dirimu yang seharusnya kamu paling sayangi dan hargai. Dan kamu punya Tuhan semesta alam ini. Ada di belakang kamu. Tidak perlu takut sendiri dalam jalan kamu. Tidak perlu takut nggak mampu, nggak cukup, nggak apa segala macam. Berarti keyakinannya nggak ada. Ya ada orang yang bilang, maksudnya kan ini sesi personal ya sama aku. Kamu gampang ngomong kayak gitu. Kamu nggak pernah ngerasain jadi saya. Saya nggak perlu ngerasain jadi kamu untuk tahu apa yang menjadi pola di sini. Ya, itu alasan paling klise. Pile nomor 2. Ya, kita semua punya tantangan hidup masing-masing. Tetapi nggak semuanya memilih untuk sengsara. Dan banyak yang berhasil keluar dari lingkaran samsara ini, kesengsaraan ini. Ya. Jadi bukan
tidak mungkin. Challenging iya, sulit mungkin iya, tapi bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena di luar sana banyak contoh-contoh kasus berhasil. Dan kalau dilihat orang-orang yang berhasil ini, mereka pegang satu kunci yang sama, keyakinan. Cahaya dalam dirinya. Nih, makanya di sini gambarnya orang pegang lentera. Dia jalan di tengah malam, nggak tahu nih dia nyasar di mana, tapi dia yakin cahaya ini akan ngarahin jalan dia. Dia yakin bintang-bintang di langit akan ngarahin jalan dia. Meskipun dia nggak tahu dia jalannya kemana. Itu kuncinya. Dan di dalam pertengahan jalan kamu, kan aku bilang banyak rezeki tiba-tiba, banyak orang baik tiba-tiba datang. Itu artinya kamu selaras. Ya, jadi di sini Ace of Wands semesta cuma berpesan sama kamu. Kalau kamu ingin memanifestasi cinta, kasih, damai, semangat dalam perjuangan ini. Ya, power nomor 2. Cari semangat baru kamu. Semangat baru kamu nggak harus nunggu kamu kaya dulu. Nggak harus nunggu kamu punya pasangan dulu, nggak. Kenapa? Karena kamu selalu punya diri kamu. Kalau seseorang yang bergantung sama hal-hal tersebut, berarti dia belum punya rasa sayang dan respect sama dirinya. Karena dia nggak ngerasa dia punya dirinya. Karena dia ngerasa dirinya nggak berarti, nggak berharga, dirinya nggak mampu untuk menciptakan itu. Kalau nggak ada orang lain. Salah besar itu. Potensi kamu luar biasa. Kemampuan kamu jauh lebih dari apa yang kamu bayangkan, power nomor 2. Semangat ya. Ayo berjuang di sini bagi kalian yang tersangkut dalam siklus-siklus ini. Kuncinya di 3 ini lagi. Ya, ini bacaan jelas banget sebenarnya. Kalau kamu benar-benar bisa cerna, kamu coba bawa dalam doa kamu power nomor 2. Nggak mungkin hidup kamu nggak ada perubahan. Ya, jadilah seseorang yang punya integritas. Oke? Power nomor 2. Oke, di sini sepertinya itu aja bacaannya. Aku akan sebutkan zodiak yang hadir di sini ya. Ini petunjuk tambahan aja, nggak usah terlalu terpatok sama ini. Ya, ini bisa kamu, bisa orang yang kamu sedang berhadapan ya sama seseorang ini, karena di sini ada energi 2 orang juga. Oke, kita ada Virgo sangat strong. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces sangat strong di sini. Ya, sama fixed signs lain ya, Aquarius, Leo, dan Taurus. Itu zodiak-zodiak yang hadir. Oke, power nomor 2. Itu aja bacaannya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Power nomor 2, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku via DM Instagram Winsiling ya, atau bisa kontak aku via nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasa aku langsung akan kirimkan katalognya untuk personal sesi personal. Untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan beberapa bulan belakangan ini aku ada buka sesi khusus. Ini juga by request dari orang-orang. Yang pertama adalah sesi spiritual learning ya, belajar spiritual di situ. Ya, siapapun yang terpanggil untuk lebih mungkin pemahaman spiritual dirinya ya, lebih dalam ke sana, aku bisa bantu di situ. Apapun pertanyaan-pertanyaan seputar spiritualitas diri kamu, aku bisa bantu di situ. Jika kamu terpanggil ya, lagi-lagi. Lalu yang kedua adalah tarot learning ya. Jadi belajar, bagi kalian memang bener-bener mau serius belajar tarot, aku akan bagi semua ilmuku di situ. Oke, jika kalian tertarik saja. Intinya apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun petunjuknya, apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Nomor 2. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Power nomor 2. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan manifestasi kamu. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Power nomor 2, bye-bye, see you. Halo pile nomor 3 bagi kalian yang memilih gajah biru. Ya, ini kristalnya Blue Aventurine. Ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya yang terjadi pada manifestasimu.
Jadi ini akan menjadi petunjuk pesan dalam manifestasi ya. Power nomor 3 sekaligus itu ya. Power nomor 3, entah kenapa aku juga ngerasa vibrasi angka 3 nih. Ya, gitu. Jadi aku dapat banyak sih ya kalau vibrasi angka 3 ini, dan kebetulan kalian power nomor 3. Yang pertama, kesadaran mata batin. Nih, mata ketiga ya, third eye, energi third eye chakra di sini sangat tersorot. Power nomor 3. Lalu mungkin angel number 333, mungkin kamu lagi sering ngelihat angka-angka 3 ini bermunculan terus dalam hidup kamu. Ya. Di satu sisi 3 ini ngomongin tentang keseimbangan antara jiwa, raga, pikiran, ya. Kok Trimurti bukan Trimurti. Ya, itulah. Ya, aku lupa ininya, sorry. Ngeblank ya. Cuman ya Trinity ya, sorry ya, Trinity antara jiwa, raga, pikiran, mind, body, and soul, keseimbangan di situ. Jadi angka 3 lagi. Ya, tapi di satu sisi 3 ini juga ngomongin tentang support besar-besaran dari semesta untuk proses perkembangan kamu sih yang aku lihat ya. Aku sih ngelihat kalau power nomor 3 ini sebenarnya yang kalian ingin manifestasikan nggak harus muluk-muluk kayak oh saya mau uang atau saya mau cinta atau kayak gimana gitu ya. Tapi lebih kayak ke yang kalian manifestasikan tuh lebih bermeaning, dalam bermakna yang jauh lebih ke arah perubahan positif dalam hidup secara keseluruhan gitu loh. Kamu ingin jadi orang yang lebih baik, kamu ingin jadi versi diri kamu yang lebih baik gitu, yang kamu terbaik gitu ya, versi yang terbaik, yaitu kamu, dan kamu bisa afirmasikan itu. Ya, apa nomor 3. Karena yang masuk ke aku tadi words of affirmation yang kayak dia ngomong kayak aku punya kekuatan Tuhan alam semesta hadir dalam diriku untuk membawa perubahan positif dalam hidupku. Ya, itu sangat strong banget tadi masuk ke aku energinya. Ya, gitu. Jadi I have the power. I have the power to create positive changes in my life. Yaitu jadi kayak ya, power itu datangnya dari mana ya, kekuatan semesta. Gitu. Dan untuk kamu bisa punya kemampuannya untuk merubah hidup kamu secara positif, secara keseluruhan ya, menjadi versi yang lebih baik, kamu akan semakin selaras ke arah higher self kamu. Ya, jiwa luhur tertinggi kamu di sini. Yaitu versi terbaik kamu. Ya, jadi kamu akan semakin ngetunin ke arah sana, tapping energinya ke sana. Ya berarti kemampuan intuisi kamu, kemampuan spiritual kamu ini akan berkembang seiring perjalanan ini. Dan mungkin itu yang yang sembari akan ikut termanifestasikan dalam perjalanan ini, power nomor 3. Makanya tadi masuk cakra third eye. Ya, mata batin. Gitu. Karena dengan kesadaran batin ini, ketika mata kamu ngelihat gitu ya, oh ternyata yang menghambat saya naik menjadi versi saya yang lebih baik, saya bisa upgrade ke sana. Apakah mungkin kebiasaan-kebiasaan saya yang suka mensabotase diri saya sendiri? Atau mungkin saya punya habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang saya tahu sebenarnya akibatnya negatif, tapi saya terus saja lakuin. Belum bisa ngelepas misalkan. Ya, belum bisa apapun itu ya. Jadi ya kayak ya karena hal-hal seperti itu pasti gak akan selaras sama diri terbaik kamu di masa depan, power nomor 3. Jadi gak mau secara fisik kamu harus mematahkan ini. Ya entah kenapa aku juga merasa ada energi keseimbangan hormon loh di power nomor 3. Mungkin dengan kamu akhirnya bisa merubah, mungkin kalau ada habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan negatif gitu ya, mungkin hormon kamu akan jauh lebih seimbang, sembuh. Ya, bisa jadi beberapa dari kalian mungkin lagi ada yang memanifestasi kesehatan juga loh, power nomor 3. Dan ternyata kalau kamu bisa membawa kekuatan untuk merubah hidup kamu secara lebih positif, naik versi atau naik tingkat ke arah yang lebih baik, kesehatan kamu akan meningkat tajam. Kita mau ngomongin tentang kesehatan tubuh, kesehatan mental, spiritual, semuanya. Makanya tadi balik lagi ke mind, body, and spirit. Semua ini terhubung dengan yang namanya intuisi, power nomor 3. Kamu adalah orang-orang yang sebenarnya sadar gak sadar sedang memanifestasi hubungan batin lewat intuisi. Kamu adalah orang-orang yang punya intuisi luar biasa. Mungkin banyak yang gak sadar kalau sebenarnya mata batin kalian itu sebenarnya sangat strong, sangat aktif. Mungkin lewat perjalanan ini, kamu akan sadar sama itu. Ketika itu lebih sadar, kamu otomatis akan naik menjadi versi diri kamu yang lebih baik.
Yang kenapa? Karena yang lebih baik otomatis akan lebih sadar dibanding yang tidak sadar. Ya, power nomor 3. Nih, gajah biru. Dan mungkin kamu akan sedang lagi banyak ketarik ke warna-warna biru, beberapa dari kamu. Mungkin nggak semua dari kamu, tapi beberapa dari kamu ya. Ya biru, kadang biru-biru indigo, biru yang mungkin lebih gelap gitu ya. Kadang, atau mungkin biru-biru, apapun intinya gradasi-gradasi biru ini kamu lagi ketarik. Karena itu adalah kesembuhan cakra-cakra atas kamu yang aku lihat. Banyak minum air, power nomor 3. Ya, diingetin ini minum air ya. Ini semua dokter bahkan ya spiritualis pasti tahu betapa pentingnya air itu untuk keseimbangan energi tubuh kamu. Tubuh jiwa raga semua. Ya, tubuh jiwa raga pikiran maksud aku. Kenapa? Kamu minum itu untuk kesehatan tubuh kamu. Kamu bisa memakai air untuk kesembuhan energi dan lain-lain. Ya. Jadi air itu sangat-sangat bagus sekali untuk kamu. Ya. Entah kenapa tadi masuk pesannya power nomor 3. Ya, beberapa dari kamu yang lagi dalam proses keseimbangan ini ya. Entah kenapa ini random. Healing kamu itu mungkin kadang rasanya ya di badannya itu kayak lagi efek masuk angin, kayak gitu loh rasanya. Ya, kalau kamu tuh mungkin sering masuk angin atau apa, ini bisa jadi tubuh kamu sedang beradaptasi ke versi yang lebih baik. Ya, PAL 3. Ya kadang ada gitu yang kayak, aduh aku masuk angin nih kayaknya gitu. Terus kayak misalkan kamu dikerok, tapi kok dikerok kayaknya nggak terlalu merah gimana ya. Tapi rasanya badan kamu tuh kayak panas dalam atau masuk angin gitu loh, seperti itu. Ya jadi kalau kamu lagi sering merasakan ini belakangan, ini kamu lagi ada sesuatu di dalam kamu yang lagi healing atau mengalami keseimbangan, keselarasan ulang gitu loh. Efeknya biasanya kayak gitu. Ya, dan di satu sisi kalau bukan itu, kalian sering buang-buang air. Ya, gitu. Antara dua itu tuh. Entah itu sering buang air kecil, ya sering, ya itu. Ya buang air kecil, atau biasanya lebih ke buang air kecil sih. Kalau buang air besar, ya kadang juga ada sih. Ya, gitu. Itu karena kamu lagi sekaligus ngedetox. Ya, karena air akan keluar ketika kamu buang air. Ya, makanya namanya buang air. Jadi itu yang dibuang adalah air-air yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kamu. Sisa-sisa. Ya, detox gitu loh. Jadi kalau kamu sering penyembuhan dengan air, kamu sering minum air, ya makanya orang sering minum air itu kan dia banyak buang air kecil ya. Itu yang bersih masuk, yang kotor keluar. Ya basically seperti itulah. Ya makanya tadi pesannya masuk itu ya. Kalau ini apa ya, ini pemahaman ini akan tentunya, kita kembali lagi ke judul ya, maksudnya kan yang terjadi dengan energi manifestasi kamu ya ini, ternyata kamu lagi dalam pemurnian ini yang aku lihat. Ketika kamu lebih beres di sini, ya pintu baru akan kebuka untuk kamu. Ya beberapa dari kalian ini lagi berjalan pelan-pelan tapi pasti. Oke. Power nomor 3, aku di sini terpanggil untuk memakai oracle dulu baru ke tarotnya. Biasanya kalau kalian sering nonton video-video aku atau pernah nonton videoku sebelumnya, selalu aku biasa dari tarot dulu baru ke oracle, tapi ini kebalikannya. Entah kenapa terpanggilnya seperti itu ya. Power 3. Oke. Kita lihat di sini power nomor 3, aku shuffle sekali lagi ya. Aku doa sebentar. Oke, aku akan ambil 3 kartu untuk power nomor 3. Oke. Oke. Nggak apa-apa, ada 4 di sini. Ya, it's okay. Karena tadi ini 2 nempel. Nih. Iya nih, higher self, higher power. Ya, persis apa yang tadi kita bahas. Ya, power nomor 3. Dan di bawah decknya nih, asal kamu tahu, intuition. Aku keluarin juga di sini. Ya, shadow work beberapa dari kamu. Ya, aku ambil 5 di sini. Oke, kartunya. Nih, ekstra nih untuk power nomor 3 ya. Nggak 5, ini 6. Ya, kelipatan 3 kali 2, 6. Oke. Ya, ini yang tadi aku bilang releasing, lagi dibuang ya. Ada energi-energi yang lagi dibuang nih. Release.
Ya, jadi merilis juga bisa merilis mungkin lewat memaafkan, berdamai misalkan. Tapi beberapa dari kalian ini lebih kayak ke ngerilis energi-energi yang udah nggak dibutuhin lagi. Ya, tabiat-tabiat lama yang mungkin udah kamu tahu udah nggak akan selaras lagi sama diri kamu di depan. Versi yang kamu inginkan gitu loh, seperti itu. Ya, dan kamu diminta untuk take the lead. Ayo, ambil langkah-langkahnya. Jadilah pemimpin lagi dalam hidup kamu. Kamu yang bisa mengontrol ini semua dengan baik. Ya, jangan kemakan eh mungkin kemalasan kamu sendiri. Ya, kadang-kadang kan kalau orang yang lagi semakin semakin dekat ke higher power, semakin dekat ke higher self, biasanya energi-energi negatif itu berusaha nekan kamu ke bawah, bikin kamu malas, bikin kamu apapun itu. Ya, jadi take the lead. Ya, ayo kamu harus jadi pemimpin yang lebih strong lagi. Ya, mungkin suatu saat, mungkin ke depan kalian ini calon-calon pemimpin atau guru-guru ya ke depan, atau mentor atau apa bisa jadi. Makanya kalian lagi belajar untuk ini dulu gitu ya. Jadi kayak kalian tuh sedang ada di dalam fase kenaikan intuisi, kesadaran, perjalanan kenaikan tingkatan batin lagi ya. Shadow work, beberapa dari kamu ada yang melewati healing lewat shadow work ini ya. Shadow work itu akhirnya tahu gitu loh sisi-sisi kegelapan yang masih ada di dalam diri kita, yang negatif-negatif, kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang mensabotase diri kita sendiri. Kita akan bisa lawan ini ya, jangan kalah sama ini gitu. Ya, jadi jatuhnya kalian di sini sedang berlatih untuk meregulasi diri, meregulasi energi. Ini baru kamu bisa punya kekuatannya untuk membawa perubahan-perubahan positif dalam hidup. Disitulah pelanginya baru akan muncul. Habis badai terbitlah pelangi, maksudnya kayak gitu ya. Dan pelangi ini kan naik gitu ya. Ini kamu naik ke atas, ketemu sama higher power, higher self kamu, semakin selaras ke sana. Moon goddess, energi dewi bulan ya, energi yin energy strong di sini. Kuan Yin energi hadir di sini. Ya. Gitu. Jadi ya ini kamu sedang dalam fase ini, dan ternyata ini kunci manifestasi kamu. Ternyata ada di pembenahan spiritual. Ya, beberapa dari kalian lagi ada yang mau ketemu sama tujuan hidupnya atau misi spiritualnya. Aku ngeliat juga beberapa dari kamu. Ya, karena seseorang yang semakin selaras ke higher power, ya kekuatan yang lebih tinggi, ya vibrasi yang lebih tinggi, higher self kamu akhirnya selaras, semakin dekat frekuensi kamu dengan mungkin para penjaga kamu ya, seperti itu, Tuhan semesta alam. Ya tentunya biasanya kamu akan semakin terhubung sama yang namanya misi jiwa atau misi spiritual kamu sendiri. Dan itu yang nanti akan terbuka dalam perjalanan kamu. Itu yang akan termanifestasikan. Dan kalau itu udah ketemu, kamu udah gak usah khawatir lagi sama yang namanya, maaf ya, maksudnya kayak rezeki dan lain-lain. Itu semua akan ikut selaras dengan kamu, power nomor 3. Kamu gak usah khawatir. Ya, kamu akan sana, semakin kamu connect sama higher power, ya kamu akan semakin, ya kalau mau dibilang, semakin penjagaan ketat semesta ini akan ada untuk kamu. Ya, kamu akan dijaga lebih erat lagi gitu loh, karena kamu lebih mudah dijaganya ya, karena kamu energinya lebih selaras ke sana. Ya tentunya afirmasi, doa, prayers, chanting mantra beberapa dari kamu akan semakin terus ngebawa diri kamu ke sana ya, karena itu yang naikin vibrasi kamu gitu ya. Jadi kayak apa sih yang sebenarnya saat ini menjadi penghalang dalam manifestasiku? Yang tadi aku bilang, berarti kamu sedang latihan regulasi energi. Mana yang perlu, mana yang sudah tidak perlu, mana yang mau kebiasaan yang saya buang, dan lain-lain yang tadi kita bahas di awal ya gitu. Kalau kamu bisa ini, kamu akan ketemu sama ini, dan disitulah pintu manifestasi kamu tuh, pintunya warna emas, besar banget, bagus banget, cantik banget, megah sekali. Itu luar biasa. Aku belum pernah lihat pintu yang seperti ini, power nomor 3. Ya, ini first time aku ngelihat ini dalam penglihatan aku. Ya, kayak bagus banget. Kayak aku juga seperti kayak lagi ada, bukan lagi kayak yang aku dapat itu kayak aku lagi nggak di bumi ini, nggak tahu lagi di mana. Tapi pintu itu besar ada gitu. Karena aku melihat ada bintang-bintang di luar sana, kayak lagi di entah di mana, di luar angkasa mana, I don't know. Itu penglihatan yang aku dapat. Ya, so star seeds energi ada di sini untuk power nomor 3. Beberapa dari kamu tuh punya bakat-bakat, kemampuan intuisi yang sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin itu nanti ada hubungannya sama misi spiritual kamu. Power nomor 3 ini orang-orang spiritual yang aku lihat. Ya, makanya
manifestasi kamu ya akan terbuka ketika ini kamu selaras dengan spiritualitas kamu sendiri. Ya semakin ini berkembang, semakin manifestasi kamu ikut masuk gitu energinya. Ya, gitu. Oke, kita lihat nih ya. Kalau mau dibilang spiritualis, penyembuh, ya ini ada di sini, pile ini. Ya, pile 3. Oke, beberapa dari kamu ada yang kombinasi pile 3 dengan pile 1 atau pile 3 dengan pile nomor 2. Ya, jadi kayak ada yang datang juga dari itu. Tapi 3 ini menjadi kayak akar spiritualnya. Ya. Oke, aku doa sebentar ya. Ya, ini kartu tarot ya, kita lihat ya. Petunjuk untuk pile nomor 3 yang terjadi dengan energi manifestasimu. Aku nggak baca kartu kebalik. Oke, Three of Wands, bagus. Ekspansi energi ada di sini. Oke. Queen of Swords, oke. Nine of Pentacles ya. Seven of Wands. Iya, ya, aku ngerasain ya struggle-nya di sini ada. Five of Pentacles, oke. Ya, five. Lalu di sini ada Ten of Wands. Ya, struggle berat energinya ya. Ya, karena untuk ya sekarang gini deh. Kamu bayangin aja, kamu lagi jalan kaki naik pelangi ini. Curam banget kan? Gitu. Tapi bisa sebenarnya. Cuman curam. Curam yang artinya apa? Dalam tengah-tengah perjalanan kamu ada aja kita jatuh bangun jatuh lagi gitu-gitu loh, seperti itu. Makanya di sini perjalanan untuk ketemu sama higher power ini nggak mudah. Challenging pasti. Nih, Ten of Wands. Berat. Ya, beberapa dari kamu mungkin kayak, aduh, saya kenapa saya harus ada di dalam perjalanan berat seperti ini gitu ya. Tapi percayalah, ini bukan bukan sesuatu yang jatuhnya nggak ada tujuan untuk kamu. Kamu nanti akan semakin sadar dan semakin paham. Oh, saya baru paham kenapa saya jalannya harus seperti ini. Oh, saya baru paham kenapa saya harus ngelewatin ini semua. Saya harus ketemu orang-orang yang seperti ini dulu dan lain-lain. Kamu pahamnya akan di belakang kok. Akan sampai sana. Ya, kenapa? Ya karena aku juga begini. Ya, orang-orang yang aku tahu yang dalam perjalanannya ya sama seperti ini. Ya. Tapi pasti bisa. Ya, power nomor 3. Ayo. Strong lagi nih. Kamu orang-orang yang kuat secara energi. Makanya orang-orang yang kuat ini ya yang dipilih buat perjalanan ini. Ya sebenarnya bukan dipilih sih, kamu yang sendiri yang memilih perjalanan ini ya, gitu. Tapi ada tujuan-tujuan ya, tujuan spiritualnya ada. Ya, kamu dibentuk sedemikian kuat, kamu dibentuk sedemikian ya kuat secara energi, spiritual, mental, fisik dan lain-lain. Ya, karena kamu akan banyak membantu orang-orang yang kehilangan arah di sini. Nih, buta, kayak dia buta, nggak tahu gitu ya, seperti itu nih. Five of Pentacles. Beberapa dari kalian, rezeki kalian sesungguhnya baru akan terbuka ketika kalian menjalani apapun tujuan ini. Beberapa dari kalian, kalau misalkan memang ini jalur spiritual, beberapa dari kalian akan mungkin kerjanya di bidang ini, atau ini akan menjadi saluran Tuhan semesta akan kasih kamu rezeki lewat pekerjaan yang kamu jalanin ini. Ya, seperti itu, power nomor 3. Jangan sekali-kali kamu memakai ini untuk memanipulasi orang lain secara rezeki ya. Power nomor 3 itu karmanya akan gede banget ke kamu. Ya. Rezekimu udah akan aman, tenang aja. Kamu nggak perlu harus tipu-tipu, kamu nggak harus pakai topeng dulu supaya orang suka sama kamu, supaya orang mau beli barang jasa kamu atau apapun itu. No. Jadilah diri kamu apa adanya, selaras dengan higher power kamu. Segala sesuatunya akan dicukupi, jauh lebih dari cukup untuk kamu. Kamu akan ketemu orang-orang yang baik, jujur, dan tulus juga sama kamu dalam perjalanan ini. Kalau kamu bisa pegang prinsip ini, power nomor 3. Ya, aku ngelihat di sini jiwa kamu itu sudah banyak berkembang, udah bagus banget power nomor 3 di sini dengan Three of Wands. Aku udah ngelihat banyak banget shadow work kamu yang udah berhasil nih ya, tapi masih progress, masih ongoing.
Aku bilang aja sama kamu, Paul nomor 3, proses ini bisa seumur hidup. Seumur hidup bukan berarti kita akan susah seumur hidup, tidak. Ya, ketika kamu sudah nyampe di titiknya nanti, ya challenge-nya nanti akan berbeda lagi. Bagaimana kamu memaintainnya, bagaimana kamu terus diuji untuk menjadi punya wadah yang lebih besar lagi, spiritual kamu naik lagi, gitu-gitu tuh nanti ada. Ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena kita terus belajar, hidup kita itu ya seperti kita lagi sekolah terus gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa happy, kita nggak bisa penuh damai, penuh cinta, penuh rezeki dalam hidup ya. Paul nomor 3, tolong diingat ini. Gitu. Kenapa kamu akan menjadi saluran hal-hal baik ini soalnya. Paul nomor 3. Untuk kamu bisa memahami itu, yaitu perjalanan kamu ya apa ya, tamparan hidup kamu lumayan gitu. Tapi itu semua ada tujuannya. Ya, ini struggle yang digambarkan di sini. Dan aku sangat memahami, aku pun juga ya melewati struggle ini, Paul nomor 3. Tapi pada akhirnya kita akan selalu menemukan makna dan hasilnya itu pasti ada. Ya, kamu gak akan pernah kehilangan diri kamu sendiri. Paul nomor 3, tenang aja, kamu gak akan pernah kehilangan Tuhanmu, semesta alammu ini. Mereka ada di pihak kamu. Kamu hanya dibentuk. Ya, Paul nomor 3. Nah ini juga struggle nih, Seven of Wands. Queen of Swords ini kamu hadir sebagai Queen of Swords di bacaan ini, Paul nomor 3, yang artinya sosok yang kamu, sosok terversi terbaiknya diri kamu adalah yang paling bijaksananya diri kamu. Orang bijaksana bukan orang yang baik ya, tetapi orang yang tegas dalam kebaikannya. Jadi gak sembarangan ngasih kebaikan, tetapi selalu punya tujuan baik. Paham ya, Paul nomor 3? Selalu punya niatan yang baik juga. Bukanlah tugas kamu atau PR kamu untuk menyelamatkan orang-orang lain, tidak. Kamu hanya menjadi fasilitasnya saja. Karena keselamatan orang lain itu ya tanggung jawab mereka sendiri. Untuk kamu bisa sampai pemahaman ini lagi-lagi, ya ini struggle-nya di bagian ini juga ngomongin tentang, ini kan Seven of Wands, Queen of Swords ini yang tadi aku bilang kayak kekuatan kamu untuk mengalahkan habit-habit buruk kamu, apapun yang mensabotase diri, yang selama ini mungkin bertahun-tahun kamu battling ini belum bisa-bisa, entah itu apapun, ada yang kecanduan apapun atau apa gitu-gitu ya. Ini aku nggak usah sebut-sebutin, banyak di sini ya. Tapi jangan berkecil hati, jangan merasa diri kamu buruk di situ. Justru naikin motivasi kamu untuk bisa yang lebih baik lagi. Kalau gagal, jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh lagi, bangun lagi. Gitu aja terus sampai akan ada saatnya dimana kamu akan bangun terus dan tidak jatuh lagi. Ya, Paul nomor 3. Itu bagian dari perjuangan kamu dalam berkembang, berekspansi. Kamu adalah orang-orang yang sangat mampu untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di sini dengan Nine of Pentacles. Orang-orang yang akan mandiri, sangat-sangat mandiri dalam finansial. Orang-orang yang akan banyak sekali bisa memetik buah-buah kebaikan dalam hidupnya. Nih, buah rezeki, ya. Buah kebaikan, buah cinta. Dan beberapa dari kamu ya benar-benar akan berbagi hasil kebun kamu ini, hasil petikan kamu ini. Kamu jadi saluran kebaikan. Ini versi tertinggimu. Ya, Paul nomor 3. Ini baru kamu selaras sama higher power. Kamu bentuk yang mensabotase diri itu bisa jadi bentuk kemelekatan kita, entah itu kemelekatan dengan cinta, uang, apapun yang membuat kita teradiksi dengan itu, adiktif ya. Apapun itu. Pola ketergantungan, anything. Karena kalau kamu udah selaras sama ini, yang kayak gitu-gitu udah gak akan ini lagi. Biasanya healing-healing akan terjadi dan tabiat-tabiat baik mulai terbentuk baru. Ya, entah itu apapun. Yang tadinya gak suka meditasi, tiba-tiba suka meditasi. Yang tadinya gak suka makanan sehat, jadi suka makanan sehat. Ya.
Yang tadinya nggak suka olahraga mungkin jadi olahraga, itu kalau dalam bentukan fisik ya. Kalau meditasi kan lebih ke mental spiritual. Yang tadinya mungkin jarang berdoa lebih kayak bolong-bolong, bodo amat, mungkin lebih sering teratur untuk jaga untuk regulasi energinya. Ya, untuk membersihkan, mengisi ulang energi dan lain-lain. Itu jadi ada habit-habit yang tadinya negatif tergantikan dengan habit-habit yang positif. Itu akan ngalir sengalir itu. Ya, nggak usah di overthinking. Yang penting kamu sadar dulu habit negatifnya apa. Ya, nanti begitu tuh kamu sudah berhasil beresin, ya pasti berhasil, baru habit positifnya akan menggantikan itu. Ya, gitu. Ya, karena kan untuk kita menghilangkan sesuatu negatif, kita harus melakukan yang bertolak belakangnya, yang positifnya. Nah, nanti baru itu menjadi habit, gitu. Kebiasaannya kebiasaan baru. Ya, gitu sih yang kelihatannya di sini kalau untuk power nomor 3. Jadi kayak manifestasi kamu, kayaknya jiwa kamu sedang menginginkan perubahan, transformasi seperti ini. Dan disitulah pintu kanan kiri, rezeki dan lain-lain kebuka untuk kamu nih. Rezeki kamu segini banyak udah dikumpulin. Ya, power nomor 3. Jangan takut ya kalau kalian yang terpanggil ke arah spiritual, ngerasa oh saya nggak spiritual kayak gini, saya nggak ada pemasukan pasti, saya nggak ini, ya aku juga nggak ada pemasukan pasti. Nomor 3, kerjaanku ya begini aja. Aku pun juga mulai dari nol. Nyari-nyari kerja kagak nggak bisa-bisa. Ini aku sharing aja sedikit nih. Ditutup semua jalanku. Dan akhirnya aku ketemu sama jalan ini. Inilah jalan pelangiku yang aku lagi jalanin saat ini. Ini tujuanku. Ya nggak tahu nanti ke depan ekspansi seperti apa, tapi ya untuk saat ini ya ini. Udah selaras di situ. Ya. Kalau mau dibilang apakah ada takut ragu, ada awalnya pasti ada. Tapi mata lagi-lagi melihat dan sadar. Kalau aku ke jalur ini bukan sesuatu kebetulan atau bukan tanpa tujuan. Dan kalau aku sudah ditujukan, gak mungkin aku gak dijaga dan dipelihara, ibaratnya seperti itu. Dan asal kamu tahu dari awal aku jalanin ini sampai sekarang, tidak pernah ada kurang. Dari saldo aku cuman ada 90.000. Dan aku tidak bergantung sama satu orang siapapun, tidak ada. Bisa makan, bisa bayar kos, bisa ini, dan lain-lain. Rezeki dari hari ada aja. Ada aja ketemu orang random, ngobrol, dia tahu, dia minta baca, mulut ke mulut, dan lain-lain. Ya udah, itu udah diaturin lah semua. Ya, gitu. Ya sampai sekarang ya kalau mau dibilang lebih sejahtera ya udah sampai di situ. Ya sejahtera itu kan subjektif ya. Gitu. Ya ibaratnya lebih dari cukup udah. Ya tapi lagi-lagi tujuan aku sebenarnya lagi-lagi tujuan kita bukan ke uangnya. Tapi di sini nih si higher power ketemu sama sisi diri kita ini. Karena yang lain-lain akan otomatis. Itu bentuk penjagaan semesta alam untuk kita. Sering banget aku di posisi kepepet yang kalau pakai logika tuh udah gak make sense, itu akan kebayar apa segala macam. Aku sampai sekarang 0 hutang. Power nomor 3. Gak pernah aku mau nyusahin orang. Gak apapun itu. Apakah dulu aku pernah berhutang? Pernah. Sebelum aku paham sama ini semua. Ya intinya kita kan ngelewatin dulu semuanya baru kita ngerti gitu power nomor 3. Makanya disitulah challenge hidup kamu nih beratnya. Kenapa? Karena kamu harus ngerasain dulu semuanya. Ngerasain disakitin, dibohongin, mungkin diselingkuhin, ditipu, ya gitu. Ngerasain gak punya apa-apa mungkin, gak punya siapa-siapa. Kamu hidup susah malah dijauhin orang, gitu-gitu ya. Itu ya jatuhnya bagian dari kamu experience. Hidup ini adalah
kumpulan cerita kamu, pengalaman hidup. Karena pengalaman kamu, cerita hidup kamu ini akan kepake untuk bantu orang nanti ke depannya, pao nomor 3. Paham ya? Ya udah, aku nggak akan ngomong terlalu panjang lagi di sini. Ini sudah setengah jam, ya. Gitu. Jadi ini petunjuknya sampai di sini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan lagi-lagi setengah jam 30 menit ya. Angka 3 lagi hadir di sini. Ya, jadi sampai di sini aja petunjuknya. Sebelum aku akhiri bacaan ini, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir nih, pao nomor 3 mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan aja untuk kamu. Ini bisa kamu atau siapapun orang yang berpengaruh di dalam perjalanan manifestasi kamu ini. Ya, kita ada air signs, Libra, Gemini, Aquarius hadir. Ya. Lalu kita ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio kuat banget. Ya, sama ya Aries, Leo, Sagittarius juga ada. Ya, itu sih yang aku lihat ya. Jadi cukup banyak di sini. Tapi itu yang aku lihat. Oke. Ya, sampai di sini aja bacaannya. Semoga sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih pao nomor 3 atas ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Sorry aku tiba-tiba ngeblank. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk ketik komentar di kolom komentar, silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh ya, namanya sama Winsilin juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dulu secara ketentuannya bagaimana, dan tentunya dan ya, belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus ya, 2 sesi baru di sini. Ini by request dari orang-orang. Yang pertama adalah spiritual learning. Jadi di sini ada khusus untuk yang memang mau belajar lebih dalam lagi tentang spiritualitas dirinya. Apapun pertanyaan tentang spiritualitas kamu, aku akan mencoba membantu kamu di situ jika kamu terpanggil saja. Lalu yang kedua adalah ada tarot learning. Ini khusus bagi yang memang mau serius untuk belajar ilmu tarot secara mendalam. Ya, secara energi dan lain-lain. Aku akan bagi banyak banget ilmuku di situ jika terpanggil saja. Ya, apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pao nomor 3, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, setelah setiap reading. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Dan aku berakhir di menit 33. See you, pao nomor 3. Bye-bye.